Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Triwidaya di sini di acara podcast Ramadan bersama Herba Mas Wahyu Datama. Yeay, teman. Oke, teman-teman, di episode kali ini saya Triwidaya selaku host di sini akan mengundang satu lagi tamu yang tentu saja tamu yang begitu spesial ya, yang juga mungkin teman-teman sudah dengar, sudah pernah dengar, sudah pernah ketemu, sudah kenal juga. Beliau adalah di PT Herba Mas ini menjabat selaku manajer di Departemen Engineering. Ayo, siapa coba? Coba ditebak. Di sini ada Pak Fikri, tepuk tangan. Yes, selamat datang Pak Fikri. Masya Allah. Manajer kok. Oh iya dong. Manajer kok. Bagaimana Pak Fikri, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Puasa gimana nih? Enjoy. Masih nggak ada bolongnya kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Laki-laki kok bolong. Laki-laki nggak ada bolongnya dong. Bolong dong. Oke, berarti udah hari kesekian ini masih lancar ya Pak ya? Alhamdulillah masih lancar. Oke, nah mungkin awalan nih Pak Fikri, di awal-awal ini saya pengen memperkenalkan dulu nih Pak Fikri, kan barangkali ada karyawan baru atau ada mungkin mahasiswa magang yang mungkin belum kenal dengan Pak Fikri kan. Nah, teman-teman, di sini ada Pak Fikri, beliau selaku manajer di Departemen Engineering. Nah, apa sih Departemen Engineering itu? Nah, mungkin bisa nih Pak Fikri dibantu menjelaskan nih tentang engineering itu apa sih pekerjaannya kalau di PT Herba Mas ini Pak Fikri? Oke, terima kasih Mas Tri. Siap. Teman-teman semua. Manggilnya apa nih? Teman-teman aja. Teman-teman. Sobat ambiar. Jadi perkenalkan teman-teman semua, saya Fikri. Kebetulan seperti yang tadi Mas Tri bilang, sampaikan bahwa saya diamanahi oleh direktur dan manajemen untuk memimpin di Departemen Engineering. Wow, oke. Departemen Engineering. Departemen Engineering. Dulu tuh namanya Departemen Teknisi. Oke. Cuma biar keren kasih Departemen Engineering. Jadi Departemen Engineering itu dia secara job desk dia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan mesin dan utility. Mesin dan utility. Ya, oke. Untuk support di produksi dan bangunan secara keseluruhan. Oh, bangunan juga. Iya, jadi kan ada di sini ada genset, mau kan itu tetap kita backup juga. Jadi nggak cuma produksinya aja. Tapi lebih ke mesin produksi. Mesin produksi, kebanyakan mesin produksi. Nah, kadang-kadang di Herba Mas terutama, kadang-kadang masih ada irisan nih antara job desk di engineering sama di general affair. Oh iya, Tapi iya. itu di internal aja sih, gitu, di internal aja nggak begitu, bukan menjadi hal yang prinsip banget. Gitu. Bisa dikomunikasikan. Oke. Gitu Oke. Ini menarik nih karena kalau yang teman-teman mungkin udah tahu juga kan di Herba Mas ini mesinnya banyak banget ya, ada otomatis, ada yang namanya juga semi otomatis dan lain-lain. Ini semuanya berarti Pak Fikri dan timnya yang ini ya, yang handle ya secara keseluruhan ya. Lebih tepatnya sih tim engineering. Mas. Tim engineering. Jadi memang di Herba Mas ini alhamdulillah kita ada beberapa mesin auto yang notabene mesin itu semua impor. Impor semua dari Taiwan. Jadi memang kalau bisa dibilang hal baru nih di Purbalingga nih. Jadi memang ajang kita untuk belajar lagi gitu kan, karena mesin-mesin ini kalau bisa saya bilang di Purbalingga kayak cuma satu-satunya cuma di Herba Mas doang. Oh, masa sih? Mesin auto filling. Gitu. Dan ya bukan sih sombong ya. Saya juga ke pabriknya loh di sana loh waktu itu gitu loh. Di mana itu Pak pabriknya? Di Taiwan, Mas. Oh, wow. Jadi kita memang ada bahasa kita adalah FAT. Jadi Factory Acceptance Test. Jadi sebelum mesin itu dikirim, kita harus cek dulu sana kesiapannya gitu loh. Di situ saya rezeki nih. Ya, bisa ke sana. Sampai ke Taiwan. Alhamdulillah. Tapi Pak, bahasanya aman ya Pak ya di sana? Komunikasinya pakai bahasa apa dulu di sana? Pakai bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Tetap ada translate-nya juga. Everything's good, everything. So far so good lah ya Pak ya. So far so good. Cuma memang ya karena itu adalah mesin baru dan kita juga teman-teman di teknisi kan juga mesin awam juga ya. Jadi memang kita harus banyak belajar. Tapi alhamdulillah sejauh ini mesin itu sudah ada sekitar kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah. Ya, kita sudah bisa mengcover untuk segala troubleshootnya. Oke. Siap. Ya nggak semua 100% ya.
80% oke lah gitu. Oke. Ini kalau dibicara tentang tim engineering sendiri ada berapa personel Pak di dalamnya Pak? Kita di office-nya itu ada 3. Office 3 orang. Jadi office 3 orang, terus di lapangan ada 7 atau 8 gitu. 7. Oke. Ini berarti kalau secara formasi mereka masing-masing megang satu mesin atau satu orang bisa pegang semua mesin? Harapan kita satu orang bisa multi talent. Karena kan bolehnya shifting ya, shifting jadi kita nggak bisa mendedicate satu PIC untuk satu mesin tuh belum karena keterbatasan jumlah personel juga. Jadi mau nggak mau kita masih backup area. Kita backup area, jadi kan di produksi ini ada 2 area nih, area primer sama area sekunder nih. Nah kita backup aja di situ. Terus ada juga yang backup untuk area utility juga nih, untuk jaga nih. Mbok menowo tiba-tiba mati lampu, gitu terus. Gitu sih. Itu masuk ke ranahnya engineering juga ya, kelistrikan yang ada di kantor gitu ya. Nah itu dia, ini sama juga nih. Ini beririsan ya yang tadi beririsan. Ini tadi yang saya bilang beririsan. Sebenarnya kalau secara job desk-nya kelistrikan di di bangunan ini ada di ranahnya general affair. Gitu kan. Cuman engineering ini kita support lah. Cuman supportnya memang hampir 80% ya di situ ya. Support kalau ada trouble di situ. Iya. Karena kalau sesuatu yang menempel di bangunan itu kan memang ranahnya ada di GA ya. Oke, jadi lumayan menarik nih karena banyak banget ya pasti ya dari yang harus di maintenance dan juga yang harus dipelajari ya di engineering. Ngomong-ngomong nih sebelumnya Pak Fikri basicnya memang di engineering dari awalnya atau apa nih, atau jangan-jangan nyemplung nih? Ini nih unik nih sih. Oke, gimana Pak? Jadi memang kalau secara background pendidikan memang bukan di engineering. Nah, dulu saya sebelum kerja ya di produksi lah, karena kan memang basicnya kan secara pendidikan teknik industri. Teknik industri. Iya, teknik industri. Terus sempet usaha Mas. Jadi peternak ayam. Peternak ayam, menarik. Jadi peternak ayam Mas. Bermain-main dengan bau-bau yang bau itu ya. Bau uang. Iya, bau. Aroma uang nih. Gitu, terus memang karena berselang waktu gitu kan memang ada ya dari pemerintah juga ada merubah semacam kebijakan yang akhirnya sepertinya pada saat itu bahwa ini kok sudah mulai agak melelahkan ya, dan sudah mulai agak tantangannya kok sudah mulai nggak begitu relevan lagi ya sama saya ya gitu ya. Jadi cobalah cari pekerjaan gitu kan, cari pekerjaan, dan alhamdulillah ya di sini sekarang seperti itu gitu kan. Engineering berarti pertama kali ada tim engineering itu Pak Fikri yang ini ya, yang menggawangi ya istilahnya, atau yang kalau secara sejarah itu sebenarnya dulunya itu ada beberapa teknisi itu di backup sama tim produksi Mas di Herbamas waktu zaman di tahun 2012 sampai dengan 2018. Awal-awal ya masih langsung nempel di produksi. Masih produksi, cuma memang kebetulan dari pimpinan, direktur itu mungkin dia mau membuat struktur yang benar fit, gitu. Akhirnya dibuatlah beberapa departemen. Nah, di situ lahirlah engineering. Oke, ini menarik nih karena tadi basicnya kata Pak Fikri kan di teknik industri ya Pak ya. Iya. Nah ini gimana nih, kan pasti ada masa-masa di mana bingung, terus mungkin agak mencari arah nih apa sih engineering kayak gitu kan. Ini gimana nih tipsnya dulu Pak Fikri bisa menghadapi tantangan baru di departemen engineering nih, gimana nih? Yang pertama itu yakin Mas. Yang penting yakin. Itu pun jadi support dari Bapak pimpinan saya itu sebenarnya yakin di situ. Yang penting yakin bisa ya. Mau nggak mau kita kan belajar ya, tetap belajar karena dari pimpinan sudah memberikan tanggung jawab segitu besarnya, mau nggak mau kan kita tugasnya adalah tinggal belajar ya. Belajar semaksimal mungkin. Setelah itu kita bikin tim nih. Nah, tim ini ya bagaimana kita bisa mencari SDM yang bisa mensupport kebutuhan yang nantinya, karena pada saat itu kan belum mesin-mesin otomatis itu belum ada tuh. Nah, itu mesin-mesin yang nantinya mau kita
pakai apa aja nih. Oke. Seperti itu sih. Jadi lebih ke manajerialnya. Nah, gitu. Kalau teknis ada orangnya sendiri. Oke. Intinya berarti bagaimana caranya Pak Fikri bisa memproyeksikan ke depannya ada kebutuhan apa-apa saja, kemudian menyusun strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya gitu Betul, ya Pak ya. Betul. Oke. Dan yang penting yakin. Yakin. Bismillah. Gitu kan. Dikasih challenge ya diterima gitu ya Pak ya. Terima dulu, siap dulu. Iya. Baru kita jalanin sambil jalan sambil belajar gitu ya Pak. Iya dong. Soalnya kalau kita banyak mikir nanti, aduh, nggak jalan-jalan Mas, nggak jalan-jalan. Betul. Bahaya buat belum apa udah. Bisa nggak ya? Udah meleok dulu ya. Entar kesempatan hilang. Itu tuh guys, itu mungkin yang perlu teman-teman yang mungkin yang juga masih muda ya, yang masih banyak kesempatan, masih punya banyak kayak tantangan atau mungkin keraguan dalam diri sendiri. Kalau misalnya dapat ada kesempatan dan itu mungkin kesempatan itu banyak men-challenge diri teman-teman untuk keluar dari zona nyaman, terima aja dulu, jalanin dulu sambil dipelajari, sambil dilakuin, nanti insya Allah lama-lama bisa dikerjakan lah si tantangan itu, pasti akan terlewati tantangan-tantangan itu. Betul ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Itu kira-kira sedikit gitu ini ya, sedikit mengutip tadi dari ininya spiritnya Pak Fikri ya. Oke, kalau tadi kan sudah dari awal ya, mungkin kayak saya udah nanya tadi terkait challenge-nya di awal. Kalau yang sekarang ini nih Pak, yang sedang dihadapi tim engineering, ada nggak sih mungkin tantangannya atau kesulitannya di dalam Pak Fikri mungkin menggawangi atau menjadi seorang atasan di tim engineering gitu Pak? Tantangannya apa kalau? Iya, kalau sekarang memang kita kan memang ada beberapa agenda kegiatan. Nah, di situ memang kita bikin semacam kayak semacam program kerja itu proker yang intinya itu di proker itu di situ ada beberapa challenge nih yang mau kita bikin sesuai dengan batas kemampuan kita. Kita kira di sini mampu nggak sih atau enggak sih gitu kan. Seperti itu sih. Jadi kita lagi ada tantangan untuk bisa untuk segala sesuatu tuh difabrikasi sendiri. Yang tadinya misalnya contoh nih kayak pembuatan kuali atau yang tadinya kita nge-vendor, kita coba berusaha untuk bikin sendiri. Alhamdulillah dari manajemen juga sudah support sih secara sarana prasarananya. Dari sarana prasarana yang sudah diberikan manajemen, nah itu malah menjadi beban tapi akhirnya bikin motivasi gitu. Udah dibeliin, jadi harus bisa dong gitu loh. Sarananya sudah diadakan. Sudah tidak ada alasan lagi. Itu yang kita bangun. Jadi saya juga ke teman-teman juga ketika teman-teman teknisi butuh sarana prasarana gitu, ya sudah coba saya support. Nah tapi itu dia tanggung jawab ya Pak ya. Ibarat kata kita beli tinggal pecutnya doang nih. Kita beliin ceter. Ayo kamu bisa apa? Ayo bisa apa? Kalian minta apa nih? Kalian butuh apa? Terus Pak Fikri udah kasih. Habis setelah itu baru tinggal ayo tanggung jawabnya dilaksanakan, dikerjakan gitu ya. Wah mantap juga ya. Ini kalau boleh tahu nih ada project-project apa nih Pak? Mau bikin apa nih? Kalau boleh tahu nih di spill mungkin. Sebenarnya kalau project baru sih masih inilah ya, masih kita keep ya dulu ya. Takutnya nanti ada manajemen di sini. Jangan-jangan mau bikin Gundam nih, Enggak deh. Ada beberapa yang sudah kita persiapkan gitu kan untuk tahun 2026. Juga masih banyak PR juga di belakang yang masih sampai saat ini juga masih belum selesai karena memang tantangan cukup berat sih ya terkait dengan sistem tata udara. Akhirnya ada membangun sistem tata udara di mana bangunan itu tinggi. Tinggi, tertutup, terus dia ada sumber api. Nah, gitu. Kita lagi tantangannya sama regulasi BPOM lebih tepatnya sih. Gitu. Banyak juga ya tantangannya ternyata ya. Lumayan sih. Ya kalau dibilang walaupun kita sudah berkonsultasi dengan beberapa vendor gitu kan, terus cari referensi ya, memang sesuatu hal yang ya bukan tidak masuk akal ya, cuman ya challenging juga ya karena kalau secara regulasi BPOM itu kan suhu ruang untuk kerja itu kan di antara 27 sampai 30 ya. Koreksi kalau saya salah ya, kalau saya 27 sampai 30.
Tapi di suhu ruangan yang saat ini di ruang produksi itu bisa mencapai di angka 35, bahkan sampai di peaknya itu pernah di 40 panas gitu. banget Karena ya. memang kita ada dapur pengolahan, di mana di situ ada titik api, kompor bertekanan tinggi, itu jumlahnya sekitar kurang lebih 28. Oke. 28 itu menyala bersamaan. Oke. Seperti itu sih. Jadi agak lumayan challenging juga sih gitu kan. Berarti di sini bagaimana caranya dipikirkan secara logika gitu ya, Pak ya. Agar supaya kondisi ruangannya tetap nyaman untuk Nyaman sih. bekerja Lebih ya. nyaman ya. Karena memang kalau untuk mencapai suhu yang diinginkan investasinya juga lumayan besar banget sih. Investasinya sangat besar sekali. Gitu sih. Oke, jadi suhunya panas, karyawannya harus tetap kerja di situ. Nah, gimana caranya menciptakan kondisi yang Nyaman. Oke. Ya. Ini menarik banget nih, ternyata engineering sangat banyak ya PR-nya ya, dan juga pekerjaannya ya ternyata ya. Ya engineering itu kayak tuyul Mas. Tuyul? Iya. Jadi kerjanya nggak kelihatan. Oke. Kerjanya nggak kelihatan gitu kan, nggak pernah lihat kerja tapi aman lah gitu lah. Berarti gitu. di saat semuanya terasa aman dan nyaman, berarti di saat itu sebenarnya engineering bekerja dengan baik ya Pak ya? Iya, seperti itulah. Karena saya ingat banget omongan dari pimpinan saya gitu kan. Pokoknya kalau ada masalah dengan mesin produksi, berarti engineering tidak bekerja. Oh, kalau ada masalah berarti engineering nggak bekerja. Iya. Padahal kalau ada masalah malah dikerjakan ya harusnya ya. Iya, tapi kan kita memang menjaga, karena kita itu tugas kita kan menjaga semua itu berjalan dengan Agar, iya. tetap berjalan, gitu. Mesinnya tetap berjalan. Tapi kalau ada masalah berarti di situ engineering nggak bekerja. Berarti indikasi engineering berhasil itu kalau mesinnya tidak ada yang bermasalah ya Pak. Indikasi engineering berarti itu teknisi banyak yang nganggur Mas. Wah. Iya. Ini bahasa Iya. bahasa ruangan kita ya. Paham. Jadi kalau mesin itu ya anak-anak kok enggak. Ya gitu sih itu. Jadi bahasa kita diajarin aja So sih. far so good Jadi ya. indikatornya naik banyak nganggur ya, berarti ya insya Allah aman gitu. Makanya dalam arti aman tuh bahwa semua sudah dalam terkendali. Sudah terkendali. Tapi ketika memang produksi berhenti, ya disitulah kita mulai bekerja. Oke. Karena kita nggak mungkin kerja bersamaan dengan produksi, gitu kan. Pasti ketika kita harus melakukan perawatan, kondisi mesin harus mati sih. Oh iya. Harus bergantian ya. Iya betul. Kalau mesinnya lagi dipakai nggak mungkin juga engineering benerin juga kan. Iya, Harus berhenti ya gitu. kondisinya. Jadi mau nggak mau harus bergantian. Jadi nggak bisa seperti itu sih. Oke. Oke, kita udah banyak nih bahas tentang pekerjaannya Pak Fikri di ini ya, di engineering nih. Ini agak penasaran juga nih, karena setiap ketemu Pak Fikri ini pasti kan bawaannya ceria Kepo gitu ya. kan. Terus energinya meluap-luap seperti itu. Nih sebenarnya apa sih Pak rahasianya Pak, biar pekerjaan menumpuk nih banyak nih, tapi kok bisa tetap pembawaannya ceria, penuh spirit kayak gitu. Apa sih Pak? Ya nggak ada rahasia apa Mas. Biasa aja sih Mas itu. Mas. Emang ya saya begini gitu. Dibikin happy aja. Dibikin happy aja. Maksudnya orang nggak perlu tahu tekanan yang ada ke kita. Kita happy aja. Urusan pusing dan sebagainya udah biar kita aja lah yang tahu lah gitu sih. Oke. Jadi jangan sampai orang lihat kita tuh, kalau saya ya jangan sampai orang sedih karena ngeliat kita gitu. Iya mau kumpul di Ibani kan gitu kan. Mau lebih sedekah kan boleh jalan. Iya. Tapi ada nggak sih Pak mungkin ya bentuk, kan orang pasti punya stress release ya, atau mungkin bisa dibilang mungkin support systemnya atau ya itu tadi stress release-nya itu apa Pak Fikri biasanya kalau di luar pekerjaan mungkin? Aduh, ini versi saya loh ya, tapi ya. Iya, boleh. Mohon maaf loh ya buat teman-teman semua kalau misalnya tidak sesuai loh ya, mohon maaf. Ya kan memang Pak Fikri yang ditanya. Iya, kadang-kadang saya sering tuh sedikit debat-debat tuh sama teman saya, ya nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Gitu. Kan cara beda-beda ya. Ya jelas. Kalau saya secara pribadi, kalau support system saya ya jelas dong, my wife, istri gitu ya, kan. istri. Kita memang alhamdulillah kita sefrekuensi nih, gitu kan sefrekuensi. Itu kalau support system dari cuman kalau dari kalau itu ya saya sih bilang bawa happy aja lah, semua bawa happy aja. Gitu. Kalau misalnya stres sedikit, kalau saya nih bawa makan
gitu kan, bawa jalan gitu kan, ngobrol sama istri, ketawa ke TV. Ya sekarang lagi, kalau sekarang nih ya lagi ya di olahraga. Olahraga bareng istri. Iya. Olahraga apa nih? Olahraga apa dulu nih? Enggak sih, kita sekarang alhamdulillah lagi ya, ini lagi FOMO sebenarnya Mas, lagi FOMO banget ini ya, lagi FOMO, lagi ya adalah sedikit olahraga buat otot. Oke, apa nih? Nge-gym. Oke, nge-gym. Nge-gym. Saya sama istri kebetulan lagi rutin nge-gym. Lagi rutin nge-gym. Oke, Ini sekarang lagi stres nih. Karena Ramadan belum nge-gym nih. belum nge-gym nih. Belum nemu waktunya. Belum nemu waktunya gitu. Masih harus menyesuaikan sebelum ya. Atau sesudah buka puasa nih, masih menyesuaikan nih. Gitu. Kalau biasanya setiap hari apa atau setiap satu pekan sekali atau? Jadi ya karena saya sama istri ya, itu saya nggak jarang olahraga sendirian tuh jarang, gitu kan jarang karena saya yang berbahaya. Oke. Saya yang berbahaya. Okay. Gitu. Jadi saya sama istri, jadi seminggu ini kita kalau nge-gym 3 kali Mas. 3 kali, lumayan 3 kali intens Mas, ya. 3 kali. Jadi pulang kantor gitu tuh, habis sholat isya tuh, langsung ya. kita have fun lah, gitu kan. Oke. Cari-cari keringat. Nanti kalau weekend baru cari yang outdoor. Outdoornya kemana nih? Lari pagi. Oh. Iya, kita lari aja. Seneng lari juga berarti Pak? Lagi FOMO. Nggak masalah sih menurut lagi saya. FOMO. Nggak apa-apa kali ya, lagi FOMO nggak ya. apa-apa. FOMO yang penting kan memang ada manfaatnya ya untuk kesehatan dan untuk pribadi ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kata orang FOMO yang baik-baik nggak apa-apa lah. Betul. Gitu kan udah. Sekarang kan katanya kalau dirilis udah nggak zamannya share foto yang aneh-aneh. Iya, betul. Dikit-dikit share ini ya. Kesedihan. Iya. Kalau dulu ya ada status galau gitu kan. Kalau sekarang kan zamannya udah share-nya ini ya, map Strava berapa kilo gitu ya. Gitu. Udah berarti udah sering ini juga Pak, ikut event kayak gitu, event lari mungkin. Alhamdulillah sudah nyoba-nyoba lah, walaupun masih 5K. Masih fun run gitu. Kita belum sampai yang sampai dengan profesional gitu enggak. Karena memang ya niat awal adalah cuma buat fun aja sih. Stress release. Puyeng dikit angkat besi. Cengkel dikit banting barbel gitu kan. Puyeng dikit dibawa lari. Gitu deh. Berarti udah ini ya, udah ngoleksi medali juga ya ini ya pasti ya. Medalinya udah banyak fun run gitu tapi ya. Kalau medali angkat besi kayaknya agak berat sih ya. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan. Effortnya terlalu banyak. Nanti. Oke. Oke, kalau di puasa ini berarti olahraga gimana Pak cara ngimbanginya di masa puasa kan mungkin peralihannya agak sulit ya. Kalau yang awal-awal nggak puasa ya bisa seminggu 3 kali, terus mungkin bisa setiap pulang kerja. Nah kalau puasa gimana cara baginya? Nah nih, ini Pak? Dia, kita masih belum nemu nih. Jujur kita masih belum nemu mau gimana. Cuman kemarin sekitar 2 hari yang lalu kita coba curi-curi waktu nih, gitu kan. Curi-curi waktu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya, kebetulan juga tempat yang biasa kita dapat ke gym itu dia jadwal tutupnya agak di-extend 1 jam. Iya. Karena ini ya nunggu tarawih ya. Ya mereka mungkin menunggu tarawih jadi agak yang tadinya tutup jam 9 sekarang jam 10 setengah 11 mereka baru tutup. Ya kebetulan pas aja sih nemu tempat yang bisa support juga seperti itu sih. Jam 8 ya. Oke. Tapi kan memang nge-gym biasanya malam-malam kan enaknya Pak atau gimana? Saya jujur belum pernah nge-gym, guys. Malam atau pagi itu sama aja sih Mas. Sama aja. Iya, yang penting kondisinya fit lah gitu kan. Kalau saya sih yang penting istri bisa, ayo berangkat gitu aja sih. Yang penting nggak lagi dalam keadaan kepayahan ya, lagi capek banget gitu, mending istirahat gitu ya Pak ya. Lebih baik sih enggak sih ya kalau benar-benar capek, karena percuma sih kalau saya kan jarak antara tempat saya dengan tempat gym itu kan agak lumayan jauh ya. Jadi udah jauh-jauh malam-malam, tapi nggak maksimal kan sayang ya. Jadi benar-benar kondisinya fit. Jadi kalau mau berangkat tuh udah udah memang happy dulu lah, bikin happy dulu. Jadi semua harus bikin happy dulu aja. Jangan jadi tekanan ya. Olahraga
malah jadi tekanan, malah jadi stres tambahan gitu ya. Bikin kewajiban gitu kan, jam segini harus gini, enggak lah. Jadi memang mampunya segini ya sudah jalin aja. Diceng-cengin sama teman sebelah, masa 5K terus? Ah, enggak masalah. Masa PS-nya cuma 8 terus? Enggak masalah. Gue rasa yang penting kan have fun. Betul, gitu. yang penting have fun. Lagi-lagi balik ke mindsetnya awal dari Pak Fikri nih. Yang penting mulai aja dulu kayak gitu. Mulai aja dulu, beli-beli dulu gitu. Beli-beli dulu nih. Iya dong. Jadi apa yang biasa di kita bikin di perusahaan gitu. Jadi kan Oke. FOMO lari, beli dulu nih, jam tangan beli. Oh, Jadi kan beli udah berapa jam nih. Oh, lari dong. Jangan sampai sia-sia dong gitu. Beli sepatu gitu ya, Beli sepatu, beli dong. Gitu sih. Biar kalau udah dibeli udah kepalang basah ya harus dipakai lari. Kalau nggak dipakai lari gitu. ya Bikin semangat sebenarnya sih, Mas. Iya, jadi pertama jam nih, jam pakai lari. Aduh, kok udah mulai down nih. Beli sepatu. Beli sepatu, beli jersey ya. Jadi fun terus, senang terus. ada kesan rewardnya juga buat ini ya. Iya Pak, ya. sih. Tapi itu tetap izin dulu. Tetap izin dulu. Itu guys, mulai aja dulu. Tapi bukan berarti teman-teman harus beli ini itu dulu sebelum memulai ya. Kalau teman-teman punyanya yang seadanya aja dulu, mau lari ya lari aja. Iya. Sepatu ya sepatu, pakai sandal juga nggak apa-apa. Atau nyeker juga nggak masalah. Yang penting Saya disclaimer loh, itu saya loh ya. iya, betul. Makanya teman-teman di sini kan ambil yang positifnya dulu kayak gitu. Kalau misalnya memang teman-teman memang mau mulai, ya udah mulai sama yang ada di diri teman-teman dulu aja kayak gitu. Prinsipnya ini sih, apa yang membuat kamu membuat kamu termotivasi itu aja sih, gitu aja sih. Itu kan ada di kita sendiri ya. Apa sih yang bikin kita jadi motivasi naik gitu? Oh, kalau saya misalnya saya harus merenung dulu, ya udah merenung dulu aja silakan gitu kan. Gitu. Saya harus naik gunung dulu nih biar semangat. Udah naik gunung silakan gitu kan. Oke, ekstrim Oh, ya. saya harus punya dulu, ya udah cari dulu gitu kan. Iya. Begitu dulu. Kita harus bisa menggali kira-kira apa nih yang bikin saya semangat nih. Oke. Kalau perlu berkeluarga dulu. Berkeluarga dulu. Gas nggak sih? Udah berkeluarga belum, Mas? Insya Allah. Kapan? Tinggal tunggu waktu. Pip. Kita skip obrolan ini. Teman-teman, single John. Single nih. Masya Allah. Jadi gitu ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman udah lihat tadi Pak Fikri seorang manajer di engineering, pekerjaannya banyak, begitu sibuknya, begitu banyak ininya, tapi tetap bisa bersikap positif, mengambil tantangan, challenge, dan juga tetap ini ya, memotivasi dirinya dengan apa-apa yang dia senangi kayak gitu, dengan yang beliau senangi. Di situ ada lari, ada nge-gym dan juga aktivitas dengan istri terutama ya Pak ya. Iya, karena bagaimanapun juga kalau sama istri kan buat saya pribadi aman, Mas. Gitu. Jadi lebih kadang-kadang lebih percaya dirinya adalah tidak ada disembunyikan. Oke. Tapi ini pasti cuma sama istri aja atau sama anak-anak juga Pak biasanya Pak? Anak-anak masih belum untuk, walaupun kemarin anak saya yang sulung itu sempat ya mau ikut nge-gym dong gitu. Ya kalau lari ajak-ajak dong. Nah, sudah mulai seperti itu. Makanya kita belum ngajak sih, cuman karena memang anak saya paling gede baru SMP, Mas. SMP. Iya. SMP udah udah lumayan bisa bawa diri dong harusnya. Iya, tapi kan dia nggak tinggal sama kita. Dia di boarding. Oh, boarding school. Yang nomor 2 baru kelas 6, masih SD lah gitu kan. Cowok cewek Pak? Cowok. Dua-duanya cowok berarti. 3 saya. Oh, 3. Cowok, cewek. Cowok. Alhamdulillah, iya. Yang paling bontot berarti usia? Usia 7 tahun. 7 tahun. Oke. Wah, keluarga ini ya sudah lengkap ya istilahnya keluarganya ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau ini Pak, planning atau cita-cita kedepannya nih udah ada planning mau ngapain lagi? Ada mungkin kepengen apa, nyobain apa lagi kayak gitu Pak mungkin? Aduh, saya ini aja sih ikutin aja arusnya, Mas. Gitu maksudnya. Tidak terlalu muluk-muluk, selama itu cukup, ada gitu. Jadi maksudnya kita mau beli apa cukup dan ada gitu lah. Okay. Pengen
beli rumah ya cukup dan ada gitu kan ya disyukuri aja sih. Jadi tidak terlalu ekspektasi tidak terlalu jauh, terutama untuk kehidupannya tidak terlalu jauh. Kita jalani dulu aja, fokus sama yang sekarang gitu kan, tapi tetap tidak lepas dengan target dan tujuannya. Di situ aja sih. Oke. Berarti tetap ini ya, tetap mengikuti apa yang diberikan, disyukuri seperti itu ya. Karena buat saya kalau kita terlalu jangkauannya terlalu jauh itu terlalu ambisius, stres mas. Betul. Ya, takutnya stres sih. Kalau saya ya, jadi target tetap ada, target pekerjaan, target hidup tetap ada, tapi kita jalani dengan fun aja, gitu. Mantap. Nanti di perjalanan itu kan pasti kan akan nemu target-target berikutnya. Betul. Gitu. Karena kata orang itu kebahagiaan itu bukan apa yang kamu cari di ujung sana, tapi adalah proses saat kamu mencari kebahagiaan itu. Itulah kebahagiaan. Oke. Ya Pak Fikri, mungkin itu ya yang mau saya tanyakan dulu, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, semoga kita bisa kembali ngobrol lagi mungkin di konten-konten podcast berikutnya. Tapi sebelum saya tutup, saya minta satu nih, mungkin pesan-pesan dari Pak Fikri nih untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, mungkin bisa jadi itu pesan tentang kehidupan, tentang pekerjaan atau tentang apapun. Silakan Pak Fikri. Terima kasih Mas Ria. Jadi yang pertama yang paling penting adalah ya, kita ada berapa menit nih ya tadi ya? Ya setengah jam mungkin. Setengah jam. Kalau omongan yang saya ucapkan dari Mas Tri ada yang baik ya diambil, tapi kalau yang ini yang nggak pas ya sudahlah, dianggap sebagai bualan-bualan aja lah, bualan-bualan canda tawa aja gitu kan. Nah, untuk teman-teman semua nanti tetap dalam cari motivasimu gitu kan. Mana yang kamu motivasi dicari, kejar targetmu, gitu kan, kejar targetmu, terus tetap jangan lupa bersyukur mas. Bersyukur. Kalau dulu saya punya tagline mas, namanya Mokondo. Apaan tuh? Waduh, bahaya nih. Mokondo mas, gitu kan. Kita harus Mokondo itu, mo-nya adalah modal. Iya. Yang ko-nya itu adalah konsistensi. Modal konsistensi. Do-nya itu doa. Tetap kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mokondo, modal konsistensi dan doa. Iya. Aduh, udah kemana-mana nih pikirannya Mokondo nih. Itu dulu. Kita pasti gitu. Jadi modal itu kan bisa dari niat ya. Modalnya adalah niat dulu kan. Ya syukur sih ada privilege lainnya. Konsistensi lah. Kadang-kadang kita susah di konsistensi ya. Konsistensi, ya, betul. Kadang-kadang FOMO, terus ganti apa FOMO. Nah, untuk konsistensi ini kan yang kadang-kadang agak sedikit effort. Terus jangan lupa berdoa mas. Jangan lupa berdoa. Bagaimanapun juga hidup ini tidak lepas dari dosa dan pahala. Astagfirullah. Jadi ngedosa kan. Iya gitu sih. Seperti itu sih mas. Siap. Mokondo. Ini jadi pesan yang benar-benar terpatri ini di otak ini, Mokondo, modal konsistensi dan doa. Dia disapu. Ya karena memang jujur pasti orang-orang itu kalau memulai itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan konsistensi itu. Memang sih. Gitu. Memulai apa yang sudah dimulai itu kan kadang semangatnya meluap-luap ya Pak. Tapi kan gimana kita mempertahankan semangat yang ada di awal itu sampai akhir. Nah, itu yang bakal jadi challenging sekali itu bagi teman-teman dan kita semuanya gitu. Ya, sampai saat ini pun juga saya masih belajar terkait dengan konsistensi. Bismillah Pak. Iya. Ya, insya Allah kita semuanya bisa ya guys ya. Bismillah. Oke, Pak Fikri, saya terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Fikri di sini. Saya merasa sangat terhormat dan tersanjung atas kehadirannya Pak Fikri, dan juga semoga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast di hari ini bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik. Apabila ada mungkin yang kurang baik ya kita anggap saja sebagai candaan atau angin lalu saja. Seperti itu teman-teman. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita semoga bisa ketemu lagi di konten podcast Ramadan berikutnya bersama saya Triwidaya dan Fikri. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast Ramadan bersama Herba Mas Wahida Tama. Dadah.